Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih beri kesempatan untuk mengupload video kita. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang UP ya, UP dalam jabatan agama Islam di kemampuan pedagogik. Nah, kita bahas soal ini yang pertama ya, langsung saja tidak terlalu panjang. Pada sebuah pembelajaran, guru mengajak peserta didik mensimulasi tata cara berwudu di depan kelas sesuai rubrik kegiatanku. Sementara yang lain mencermati. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk menanya tentang hal yang telah diamatinya. Apabila mengalami kesulitan, guru memberikan bimbingan dan panduan stimulus ya, agar peserta didik mencari tahu dengan cara menanya. IPK yang sesuai dengan kasus pembelajaran di atas dan berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berkemampuan kolaboratif adalah, nah, meskipun di sini saya sudah menaruh jawabannya, namun kita perlu melihat bahwa yang dimaksud pertanyaan di atas adalah di sini mengajak siswa ya, atau mengajak stimulus. Nah, jawaban yang paling tepat adalah mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Nomor yang kedua, dalam pembelajaran SKI, peserta didik diminta untuk mengamati lembar kerja, gambar, video, pemberi contoh materi atau soal untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif dan sebagainya yang berhubungan dengan peradaban masyarakat Makkah sebelum Islam. Peserta didik diberikan beberapa pertanyaan mengenai peradaban masyarakat Makkah sebelum Islam untuk ditemukan pemecahannya. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di atas adalah, nah, di sini kita bisa lihat tentang perkembangan Islam sebelum peradaban Islam masuk ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah discovery learning. Kalau problem itu tentang masalah yang ada dalam kelas, cuman yang paling tepat adalah discovery. Guru SKI akan membelajarkan tentang topik latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Model atau pendekatan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kreatif peserta didik dengan topik tersebut. Di sini garis yang perlu kita bahaskan adalah kreatif, kemampuan kreatif yang peristiwanya adalah yang topiknya adalah latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jawaban yang tepat adalah model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan saintifik. Yang ketiga, seorang guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir inovatif siswanya tentang materi zakat produktif. Model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran tersebut adalah yang A, model pembelajaran berbasis masalah. Kalau yang B sampai E itu bisa, hanya yang paling tepat adalah A. Yang selanjutnya, guru PAI akan merancangkan pembelajaran dengan pendekatan TIPEK. Kalau TIPEK perlu digarisbawahinya adalah tentang teknologi ya, teknologi pengetahuan. Nah, intinya teknologi saja. Nah, tanpa melihat semua soal, kita juga bisa melihat yang perlu digarisbawahi yang TIPEK-nya. Nah, dari model ini yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah yang A. Kalau misalkan guru berdiskusi, ini kita lihat mana yang menggunakan teknologi yang sekarang. Guru berdiskusi, guru menyajikan, menugaskan peserta didik, yang paling tepat adalah mengerjakan tugas secara individu dengan cara merujuk artikel yang ditentukan guru di internet. Internet ini perlu digarisbawahi. Dan seterusnya. Ya, cepat ya. Nomor selanjutnya.
Pada era digital tersedia berbagai aplikasi dan informasi yang dapat mendukung pembelajaran menjadi lebih efektif. Hal tersebut sangat membantu guru dalam mengelola pembelajaran di kelasnya. Berkaitan dengan itu, guru harus mampu memenuhi segenap karakteristik guru abad 21. Hampir sama dengan TIPEK. Jadi yang berhubungan dengan komunikatif, dengan penggunaan media pembelajaran yang lebih modern, ini yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A. Komunikasi secara lisan dan tulisan menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang secara relevan. Nomor selanjutnya, pada pembelajaran tentang sholat Jumat dapat disusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan metakognisi. Metakognisi itu pengetahuan yang didapat dari cara mencari ilmu. Ya. Jawaban yang tepat adalah A. Tata cara sholat Jumat di beberapa tempat dan kebiasaan yang menyalahi syariat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Contohnya tata cara pelaksanaan sholat Jumat sesuai dengan syariat. Jadi anak itu disuruh untuk berpikir lebih keras. Nomor selanjutnya, Pak Ahmad terkenal sebagai guru yang kreatif dan inovatif di sekolah. Tentukan manakah pendekatan pembelajaran yang tepat diterapkan oleh Pak Ahmad dengan ketentuan K13 perkembangan abad 21. Yang lebih tepatnya adalah A. Menerapkan pendekatan saintifik yang berorientasi pada peningkatan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis dan kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam setiap pembelajaran. Nomor selanjutnya, ini memang tidak banyak. Pembelajaran abad 21 menuntut pembelajaran yang autentik dan penilaian yang autentik dalam rangka mewujudkan keterampilan berpikir kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Langkah yang penting yang harus dilakukan guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran yang dimaksud adalah A. Jawabannya ya, menganalisis karakteristik KD, tujuan pembelajaran, sifat materi, dan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, jika ingin menjawabnya cukup nanti di pause, meskipun di sini sudah saya blok warna merah, tapi saya membacanya langsung jawaban saja biar tidak terlalu banyak memakan waktu di YouTube ini. Nomor selanjutnya, seorang guru akan membelajarkan tentang akidah akhlak sebagai berikut: mendengarkan, melihat, membaca, dan menyanyi berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. KD 3.3 menerapkan setiap berterima kasih dan rendah hati serta membiasakan. IPK 332 menentukan kebiasaan sikap rendah hati yang sesuai dengan ajaran agama. Sumber belajar konvensional berbasis IT yang relevan dengan pembelajaran di atas adalah, nah kita perlu lihat nih, mendengar, melihat, dan membaca. Dari poin yang mana yang mencangkup keseluruhannya. Yang lebih tepat adalah yang A. Video. Di video itu ada mendengarkan, melihat, dan membacanya kalau ada keterangannya. Video pembelajaran, buku teks, dan guru. Nah, kita melihatnya pada faktual ya, memahami pengetahuan faktual yang sekarang. Nah, kalau video pembelajaran itu yang dibuat oleh seorang guru, tapi kalau di video pembelajaran interaktif yang di YouTube itu sangat variatif, bisa kita buat sendiri atau dari orang lain atau bahkan kejadian-kejadian yang paling faktual saat ini. Nah, itu aja video kali ini, nanti kita bahas soal-soal UP pada kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.